Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Arifa Miftahul Janah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar dengan program studi ekonomi. Pada kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil materi pembelajaran ketenagakerjaan yang akan saya terapkan di kelas 11 IPS 1 SMA Islam Sultan Agung 2 Kalinyamatan Jepara, Jawa Tengah. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan metode pembelajaran kolaboratif dan pendekatan saintifik. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin.
bilang tepuk 3, kalian tepuk tangan 4 kali. Ketika Bu Arifah bilang tepuk 4, maka tidak tepuk tangan. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dimulai? Bisa. Ayo berdiri semua, kita mulai. Sudah siap ya? Ya. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Nah, baik, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Sudah konsentrasi semua ya? Sudah. Sekarang silahkan keluarkan alat tulis kalian. Pulpen, buku tulis, LKS, modul, buku paket. Silahkan dikeluarkan semuanya. Sudah dikeluarkan? Sudah. Nah, apakah sudah siap menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah. Sudah ya. Kalau sudah siap, Ibu akan bertanya. Sedikit mengingatkan materi yang minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita belajar materi apa? Pembangunan ekonomi. Iya, minggu kemarin kita belajar materi pembangunan ekonomi. Apakah ada yang ingat pembangunan ekonomi itu apa? Ada. Siapa? Mas Abel, nggih. Pembangunan ekonomi itu apa, Mas? Ekonomi adalah sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Mas Abel terkait dengan pembangunan ekonomi. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Abel. Baik, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu mengenai materi ketenagakerjaan. Oke, terkait dengan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, pengangguran, jenis-jenis tenaga kerja, dan juga masalah ketenagakerjaan. Nah, itu nanti materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai ketenagakerjaan, Ibu akan menampilkan video terkait materi ketenagakerjaan. Silahkan nanti diamati videonya. Oke? Ya. Sedikitnya ada 7.000 lowongan pekerjaan dari 40 perusahaan yang dibuka dalam bursa kerja kali ini. Sejak pagi, ribuan pencari kerja berdatangan di lokasi Job Fair 2022 yang digelar petugas unit ketenagakerjaan transmigrasi dan energi di pusat perbelanjaan Tamrin City, Jakarta Pusat. Para pencari kerja ini dalam antri panjang menuju pintu masuk meski pelaksanaan Job Fair hari pertama belum dibuka secara resmi. Setidaknya ada 40 perusahaan yang ikut andil membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dalam Job Fair kali ini. Sejumlah pencari kerja mengaku sangat berharap mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuan dan latar belakang pendidikan mereka. Harapan kita ya dari yang itu bisa memenuhi syarat kualifikasi persyaratan dari lowongan-lowongan yang ada tadi, sehingga ada bisa antara pencari kerja dan pemberi kerja bisa ada bertemu cocok ya, pencari kerja juga mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat minatnya, begitu juga pemberi kerja memperoleh tenaga kerja yang sudah. Bursa tenaga kerja ini diharapkan dapat memfasilitasi para pencari kerja sehingga bisa mengurangi angka pengangguran pasca pandemi COVID-19. Video yang sudah Ibu tampilkan mengenai ketenagakerjaan, ya, masalah apa yang bisa diambil
dari video yang sudah Ibu tampilkan. Silahkan berdiri. Apa, Mbak? Ribuan pencari kerja mendatangi job fair. Apa, Mbak, yang keras? Ribuan pencari kerja mendatangi job fair. Yang mendatangi job fair di tahun 2022. Apakah ada kaitannya dengan materi hari ini? Ada tidak? Para perusahaan memberikan kesempatan kerja kepada para pencari kerja. Jadi video yang telah Ibu tampilkan ada kaitannya dengan materi hari ini karena materi hari ini membahas tentang ketenagakerjaan. Ya, betul sekali ya. Baik, tepuk tangan untuk Mas Arif dan Mbak Nur. Terima kasih ya. Tepat sekali jawaban dari Mbak Nur Azizah dan Mas Arif Rahman ya. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan apa yang dimaksud dengan tenaga kerja. Tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Ya, apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Nuris ya. Terima kasih sudah menjawab analisis video yang sudah Ibu tampilkan. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran hari ini terkait ketenaga kerjaan. Bisa melihat PowerPoint nggih? Ya. Ketenaga kerjaan. Ya. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 3.
dahulu. Contohnya dokter, terdidik tidak? Terdidik. Guru? Terdidik. Kalau ini apa, perawat? Terdidik ya. Nah, itu merupakan contoh tenaga kerja terdidik. Kalau tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan, tetapi dia memiliki keterampilan atau skill khusus ya. Nah, contohnya apa? Tukang tambal ban terdidik atau terlatih? Terlatih. Cukur rambut terlatih. Terus apa lagi contohnya? Montir itu juga terlatih. Kuli bangunan terlatih ya. Itu tenaga kerja terdidik dan terlatih. Selanjutnya ada menurut sifatnya, yaitu tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Ya, ada hubungan dengan produk tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Baik, selanjutnya kita masuk materi berikutnya ya, yaitu mengenai masalah ketenaga kerjaan. Nah, masalah ketenaga kerjaan itu bermacam-macam ya. Masalah akan timbul apabila terdapat kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang besar dengan minimnya ketersediaan lapangan kerja yang ada ya. Dengan kata lain, lapangan kerja yang ada tidak mampu menampung para pencari kerja. Akibatnya apa? Akan menimbulkan pengangguran. Nah, pengangguran inilah yang disebut dengan masalah ketenaga kerjaan. Nah, berikut tadi itu merupakan sedikit materi mengenai ketenaga kerjaan. Nah, selanjutnya silahkan kalian mengkaji lebih dalam terkait materi ketenaga kerjaan dengan literasi pada beberapa sumber, boleh dari buku, video, ataupun website ya. Sekarang silahkan kalian bergabung dengan kelompok yang sudah dibentuk dan berkolaborasi dengan anggota kelompoknya untuk belajar. Selanjutnya silahkan berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, silahkan bergabung. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Silahkan nanti kalian belajar berkolaborasi secara berkelompok mengkaji masalah mengenai ketenaga kerjaan ya, menggali informasi yang relevan ya untuk menjawab pertanyaan dari LKPD. Silahkan nanti kalian catat poin-poin penting untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Bisa dimengerti? Bisa ya. Ini saya berikan LKPD-nya. Oke. Ini kelompoknya Mbak Putri, kelompoknya Mbak Nur, kelompoknya Mbak Dinda, kelompoknya Mbak Ziza, kelompoknya Mas Mahir, kelompoknya Mas Royan. Ada yang mau ditanyakan? Bu, saya ingin bertanya. Oh iya, kelompoknya Mbak Nuris. Apa Mbak yang mau ditanyakan? Ini dari Mas Mat. Oh iya. Nah, ini dari LKPD ini kan ada lembar soalnya ya. Nah, barcode ini Mbak Nuris scan dulu untuk mendapatkan artikel. Setelah artikelnya sudah di-scan,
Barcode-nya sudah di-scan, keluar artikelnya dibaca, kemudian diamati. Setelah itu, untuk menjawab pertanyaan lembar pengamatan kelompok. Nah, pertanyaan yang ada di LKPD ini dijawab melalui membaca artikel. Bagaimana? Sudah paham belum? Sudah paham ya? Ya, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Siapa? Mas Adimas. Ya. Bagaimana Mas? Ada kesusahan apa? Ini nyekenya di HP. Oh iya, ini di-scan dulu barcode-nya, di-scan pakai HP bisa ya. Setelah di-scan barcode-nya maka akan muncul artikel. Artikelnya dibaca, diamati untuk menjawab pertanyaan ini yang ada di LKPD. Bagaimana Mas Adimas dan teman-teman? Sudah paham? Sudah paham ya. Bisa dilanjutkan, Ge? Sudah selesai semuanya? Sudah ya. Sekarang kita presentasi ke depan ya. Mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siapa yang siap presentasi ke depan? Mbak Nur. Ya, silakan kelompoknya Mbak Nur untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo Mbak, monggo. Baik, silakan Mbak Nur disampaikan kepada yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, jangan pakai masker. ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Oni Ayu Anggraini, dan sebelah saya ada Nur Azizah, dan sebelahnya lagi ada Arif Rahmat Subekti, dan sebelahnya lagi ada Nur Selma. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami tentang artikel yang sudah diamati, yang akan disampaikan oleh teman saya Nur Azizah. Setelah kami membaca dan memahami artikel yang kami sudah scan barcode-nya dengan judul penyandang difabel yang berpendidikan rendah dalam memaksa ekonominya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Oni Ayu Anggraini, dan di sebelah saya ada Nur Azizah, dan di sebelahnya lagi ada Arif Rahmat Subekti, dan sebelahnya lagi ada Nur Selma. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami tentang artikel yang sudah diamati dan yang akan disampaikan oleh sebelah saya Nur Azizah. Setelah kami membaca dan mengamati artikel yang sudah kami scan barcode-nya dengan judul penyandang difabel yang berpendidikan rendah dalam pengusahaan ekonominya, dapat kami tarik kesimpulannya bahwa isi inti dari artikel tersebut yaitu seseorang penyandang difabel yang hanya lulus dari pendidikan rendah yaitu SMP mampu mengusahakan memenuhi kehidupannya dengan kerja membuka tambal ban dan istrinya berjualan sayur di depan rumah. Banyak usaha yang dilakukan oleh bapak tersebut melalui dari mengikuti pelatihan dari dinas sosial dan menyambung sekolahnya melalui kerja paket C. Semua itu dilakukan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak untuk mengundui keluarganya. Berdasarkan artikel yang sudah kelompok kami amati, pekerjaan yang digeluti oleh penyandang difabel itu termasuk dalam jenis tenaga kerja tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang mengandalkan keterampilan atau kemampuan khusus yang dimilikinya. Tenaga kerja terlatih ini tidak harus orang-orang yang memiliki riwayat pendidikan yang tinggi, namun mampu menguasai keterampilan tertentu dan memiliki daya tangkap yang baik, seperti pekerjaan yang digeluti oleh penyandang difabel tersebut yaitu tambal ban. Pekerjaan tambal ban tidak memerlukan pendidikan yang tinggi, tapi mampu menguasai keterampilan khusus.
Dari artikel yang sudah kelompok kami baca dan kami amati, yang menjadi penyebab terjadinya masalah tersebut yaitu seorang penyandang difabel yang berpendidikan rendah, yaitu lulusan tamat SMP, sehingga susah dalam mencari pekerjaan dikarenakan ide lulusan yang rendah yang memiliki tidak semua perusahaan bisa menerimanya, sehingga harus membuka usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Oh iya, Mbak Anjar, silakan Mbak Anjar. Perkenalkan, nama saya Anjali Jaya. Saya ingin bertanya dengan kelompok 1. Iya. Bagaimana tingkat kualitas dan produktivitas ketenaga kerja di Indonesia? Ya, silakan. Baik, silakan dijawab kelompok 1 pertanyaan dari Mbak Anjar. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Anjar bahwa tingkat kualitas dan produktivitas tenaga kerja di Indonesia sama seperti yang dialami negara berkembang lainnya. Kualitas dan tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tergolong rendah. Kualitas tenaga kerja yang rendah jelas berpengaruh pada tingkat produktivitas yang juga turut menjadi rendah. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak, kalau tidak bisa ditutup, Mbak Oni. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 ya, sudah bagus dalam memaparkan hasil diskusinya di depan. Selanjutnya artikel yang kedua, siapakah yang mau maju mempresentasikan hasil diskusinya? Mbak Triwidya, silakan maju ke depan bersama anggota kelompoknya. Silakan Mas, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Widya dan di samping saya ada Mas Abel, Mbak Lulu, Mbak Putri, sama Mas Jalil. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok yang telah kami simpulkan. Materi yang akan disampaikan oleh Mbak Lulu. Berdasarkan artikel yang sudah kami baca dan kami amati dengan judul Labras. Mbak Dinda, silakan. Perkenalkan, nama saya Dinda Tabiasa Sabila. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Mengapa kualitas tenaga kerja di negara berkembang relatif rendah dibandingkan negara maju? Ya, silakan dijawab. Jawab dari kelompok 2. Terima kasih atas pertanyaan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Mbak Bella. Kualitas tenaga kerja Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan negara lain karena tingkat kualitas pendidikan yang dimiliki oleh para tenaga kerja ini menyebabkan kurangnya kemampuan tenaga kerja berangkat dari rendahnya pendidikan para tenaga kerja di Indonesia. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas, bagus sekali penampilan dari 2 kelompok di kelas ini tadi, ya. Nah, selanjutnya, baik.
Siapa yang mau memberikan refleksinya? Ya, silakan berdiri Mbak Lulu. Pada pembelajaran ekonomi hari ini yang membahas materi ketenagakerjaan, mulai dari mengamati video, artikel, memahami materi yang Ibu sampaikan, menganalisis video dan artikel pada LKPD, serta mengerjakan latihan soal pada kuisis, kami semakin paham bahwa ketenagakerjaan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, serta ketenagakerjaan membahas tentang tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja,